Oke, sekali lagi selamat pagi untuk teman-teman di Indonesia, selamat sore untuk kita yang ada di Amerika. Kita akan melanjutkan pelajaran kita, tapi pelajaran kita ini kita akan mau coba bahas mengenai image of the beast atau patung binatang, gambar dari patung binatang dengan tutup pintu, karena dalam perumpamaan lalang dengan gandum, itu lalang dengan gandum tidak bisa dipisahkan sampai masa penuaian atau harvest, dan masa penuaian itu atau harvest adalah akhir dari masa probation. Dan masa probation itu Ellen White bilang bahwa image of the beast dibentuk dulu baru close of probation. Itu yang Tuhan bilang. Tetapi penglihatan yang Ana terima dulu, yang dia mengaku dia itu juga dapat vision dari Tuhan, tetapi Ellen White bilang visionnya itu bukan dari Tuhan, adalah dia bilang bahwa ada close probation dulu, baru image of the beast. Jadi yang sekarang yang saya lihat adalah orang-orang mengambil doktrin dari visi yang Ana sudah terima, yang mana ada tutup pintu dulu, baru image of the beast. Dan itulah sebabnya saya merasa kita sangat perlu sekali mengetahui apa itu image of the beast, supaya kita tahu bahwa sebelum image of the beast itu dibentuk, belum ada tutup pintu, belum ada midnight cry. Oke? Jadi kita bisa lihat doktrin atau kebenaran. Jadi kalau misalnya kalian lihat ini ada sesuatu yang salah, kasih tahu ya, karena saya bukan sumber kebenaran, oke? Kalian, kita semua punya akses untuk mencari kebenaran Alkitab dan Roh Nubuat. Dan kalian berhak untuk lihat kebenaran sendiri dan kasih tahu kalau ini ada salahnya di mana, dan saya akan siap rubah kalau ini salah. Tapi kalau ini benar, kita harus ikut kebenaran. Oke, jadi kita akan belajar sedikit mengenai image of the beast. Tapi sebelum kita ke image of the beast, kita mau coba gambar lagi. Ini yang kita mau bikin coba gambar yang baru. Jadi kita sudah lihat ya, kita coba mau bikin garis dulu. Di sini di mana gereja Tuhan. Oke, ini gereja Tuhan yang mana ada pears, ada lalang, dan di mana juga ada gandum. Oke, dan ini adalah gereja. Oke, gereja ya, ini gereja. Terus Tuhan Yesus bilang kan, biarlah lalang dan gandum bertumbuh sampai kepada harvest. Jadi di sini harvest. Dan harvest ini Ellen White bilang the end of probationary time. Probationary time. Oke. Jadi biarlah lalang dan gandum bertumbuh sampai akhir masa probation. Baru yang pisahkan itu bukan manusia, dibilang angel. Jadi lalang dan gandum itu bertumbuh sampai akhir masa probation. Berarti saya mau tanya sama Lali, kalau sudah akhir masa probation di sini, apakah ada kesempatan lagi, Li? Atau udah terakhir ini dia? Udah terakhir. Udah terakhir kan? Berarti sesudah harvest udah nggak ada lagi pemisahan, ngerti nggak? Kan dulu belajarnya wheat and tares, baru itu dipisahkan, and then wheat and chaff, atau gandum dengan sekam. Tetapi harvest ini akhir dari masa probation. Jadi kalau sudah selesai masa probation, udah selesai, nggak ada lagi probation ketiga, keempat, kelima. Seperti itu ya. Tapi nanti saya akan tekankan lagi mengenai wheat and chaff. Itu kita punya pembahasan berikut. Tapi sekarang saya mau coba dengan pertolongan Tuhan, kita harus lihat karena ini isu yang lagi terjadi sekarang ini, oke? Ini isu dan kita harus tahu the truth. We need to stand up for the truth. Karena bukan siapa yang memberikan, karena Tuhan Yesus adalah kebenaran dan kita harus berdiri untuk kebenaran demi Tuhan, oke?
Jadi kita lihat di sini bahwa the end of probationary time. Oke. Nah, sekarang kita harus lihat kalau harvest itu adalah akhir dari masa probation, saudara dan saya harus lihat dia punya event apa. Oke, jadi kan ini ada event kan? Ini event apa? Ini event yang akan sesudah peristiwa-peristiwa apa yang ada hubungannya dengan akhir dari probationary time, atau apa peristiwa-peristiwa yang ada hubungannya dengan, oh kalau lihat peristiwa ini saya punya pintu kasihan sudah mau ditutup. Berarti kalau peristiwa ini belum terjadi, saya punya pintu kasihan belum ditutup. Doesn't matter orang mau bilang ini sudah tutup pintu, enggak, saudara-saudara, harus ada peristiwa ini dulu baru tutup pintu. Oke? Jadi sampai di sini kalian bisa mengerti enggak? Ini yang kita coba kasih. Harus ada peristiwa dulu, peristiwa event apa events yang akan terjadi, baru tutup pintu. Jadi kalau sudah lihat peristiwa itu belum terjadi, berarti belum tutup pintu. Bisa ngerti sampai di sini? Kak Sus, Kak Edis, Lali? Iya, bisa. Bisa kan? Jadi kalau ada orang yang bilang, oh sudah tutup pintu sini, oke? Sedangkan event yang Ellen White bilang belum terjadi, apakah saudara akan terima doktrin itu? Jadi dibilang, jadi misalnya events ini, misalnya peristiwanya, peristiwanya. Let's say ini cuma contoh. Oh, peristiwanya Lali akan ke pasar, habis itu tutup pintu. Nah, apakah akan tutup pintu sebelum Lali ke pasar? Li? Belum kan? Jadi yang sekarang lagi heboh-hebohnya adalah sudah tutup pintu dulu sebelum Lali ke pasar. Gitu kan? Dan peristiwanya harus Lali ke pasar dulu baru tutup pintu. Ini hanya contoh. Nah, sekarang kita harus belajar apa sih ini peristiwa ini, atau contoh yang tadi, apakah Lali sudah ke pasar atau belum? Karena untuk Lali ke pasar itulah yang akan menentukan di mana ini akan ada tutup pintu. Sebelum Lali ke pasar, nggak ada tutup pintu. Doesn't matter siapa yang ajar, apa-apa, nggak akan ada tutup pintu sebelum Lali ke pasar. Jadi, peristiwa apa yang harus kita lihat sebelum ada tutup pintu, oke? Supaya saudara dan saya bisa tahu, sekarang kita lagi hidup di mana setan akan lakukan apapun untuk kita bisa, banyak sekali error yang sedang terjadi saat ini, dan saya tidak menentang siapapun, saya harus kasih kebenaran yang Tuhan sudah berikan, karena ini Tuhan kasih ya, bukan siapa-siapa. Oke, kita akan lihat sekarang. Oke, jadi kapan dan apa itu peristiwa yang akan membuat ada tutup pintu atau close of probation? Oke, sudah ya? Karena ini dibilangkan, kenapa kita ke situ? Karena dia bilang lalang dengan gandum akan tumbuh together sampai harvest. Jadi ini lalang dan gandum ini harus tumbuh sampai harvest atau sampai tutup pintu gitu. Oke, ini lalang. Dan dibilang di sini bahwa harvest adalah akhir dari tutup pintu. Oke. Nah, sekarang saudara dan saya harus mengerti ini pelajaran supaya kalau enggak ini bahayanya adalah kalau kita nggak tahu kapan tutup pintu dan apa peristiwa sebelum tutup pintu, kita akan terima doktrin anything, yang karena doktrin-doktrin sekarang lagi bahas gencar-gencarnya tutup pintu sekarang, sedangkan peristiwanya itu belum terjadi. Oke, jadi kita akan pergi ke dia punya kutipan, baru kita akan belajar ya dia punya image of the beast. Ini dia, kita ada kasih di sini. Oh ini, oke. Ini yang saya sudah kasih, tapi saya mau coba untuk review lagi dan belajar secara detail mengenai tutup pintu.
Oke. Kita lihat ya. Ini yang saya sudah kasih sebelumnya. Saya hanya mau ambil bagian-bagian penting, oke? Coba kalian lihat di sini ya. Dibilang, ini ya Ellen White bilang, saya tidak ragu lagi untuk mengatakan bahwa penglihatan dari Ana bukan dari Tuhan. Jadi penglihatan yang Ana terima itu bukan dari Tuhan, saudara. Kalau bukan dari Tuhan berarti dari setan, oke? Jadi apa kira-kira penglihatan yang Ana terima yang bukan dari Tuhan yang kita harus lihat, ya kan? Dan kita harus lihat apa sebenarnya yang Tuhan, yang dari Tuhan. Oke. Nah, waktu dulu kita sudah belajar kan, Ana punya penglihatan, tapi saya mau kasih lagi supaya kita bisa tahu persis, jangan sampai kita tertipu dengan apa yang kita sudah belajar, apa yang kita belajar in the past, supaya kita bisa lihat kebenaran. Jadi Ana vision apa? Ini kan Ellen White bilang, saya mau ulang lagi dengan kamu, saya mau ulang lagi dengan jelas kepada kamu. Saya mau bilang, ini Ellen White bilang, kamu bilang bahwa penglihatan Ana menempatkan the forming of the image of the beast after close of probation. Jadi katanya dia bilang, ini Ana vision yang bukan dari Tuhan. Ada tutup pintu dulu, baru ada image of the beast. Ellen White bilang, tidak begitu. This is not so. Nggak begitu, saudara-saudara. Dan penglihatan ini yang kalau kita bilang ada tutup pintu dulu, baru ada patung binatang, itu tidak begitu dan itu bukan dari Tuhan. Oke? Tetapi, dan ini yang Ellen White bilang, Tuhan telah menunjukkan kepada saya dengan jelas bahwa ada dulu image of the beast dulu dibentuk before probation closes. Jadi before probation close. Jadi ada image of the beast before probation close. Jadi mana lebih dulu? Mana lebih dulu? Close of probation atau image of the beast yang dari Tuhan? Mana lebih? Image of the beast. Image of the beast dulu baru probation kan, karena dia bilang image of the beast akan dibentuk before probation close. Oke. Nah, makanya kita harus coba nanti kita gambar lagi ya. Oke. Nah, ini yang kalian lihat ya, dari dulu setan itu gunakan firman Tuhan, kasih hilang satu kata, tambah satu kata, dan ini yang kalian lihat ya. Kita mau coba tulis. Coba kalian lihat ya betapa dahsyat, betapa mengerikan kalau kalian atau saya sendiri nggak tahu. Jadi image of the beast. Terus abis ini close of probation. Kalian lihat ya, kita akan tulis ini, oke? I'm gonna write something dan kalian akan decide ini dari Tuhan atau enggak. Coba. Oke. Sekarang saya mau tanya Wanda. Ini image of the beast after close of probation. Ini betul atau enggak? Image of the beast akan dibentuk sesudah tutup pintu. Ini betul atau enggak? Atau Lali? Atau siapa saja? Kak Edis, Kak Sus, anybody? Bisa dengar kita punya suara? Bisa lihat gambarnya? Bisa, iya, bisa. Oke. Jadi, dia bilang, image of the beast will be formed after close of probation. Ini betul atau enggak? Jadi, image of the beast dibentuk sesudah close of probation. Betul atau enggak? Salah, before. Oke, yang bilang salah siapa? Oh, Wanda ya, salah. Lali, iya. Salah. Salah. Tante Kak Edis, oke, salah. Kak Usus, benar atau salah?
Nanti early benar atau salah. Jadi image of the beast akan sesudah tutup pintu. Oke, jadi ini dari di gambar ini kita tulis di sini ya. Dia punya urutan. Ada close of probation. Close of probation. Baru akan menghasilkan image of the beast. Ini yang cause and effect. Ini gambar ini ya, yang ini. Jadi yang lebih dulu datang close of probation, baru image of the beast. Ini kalian bilang salah. Ini salah, yang ini. Kita mau confirm lagi. Salah, Li, Wanda, Kak Edi, salah? Salah. Salah. Oh. Salah. Dan ini dari siapa ini? Yang ini gambar ini. Ana Vision. Dari siapa, Li? Ana. Ana. Oke, ini Ana's vision. Dan Ana vision apakah ini dari Tuhan? Bukan. Oke ya, jadi ini from Satan, oke? Setan kasih kepada Ana, ataupun kita nggak tahu apakah Ana make up story atau bagaimana, tapi pokoknya for sure ini bukan dari Tuhan. Itu for sure ya. Dan Ana vision ada image of the beast akan dibentuk sesudah close of probation. Jadi close of probation lebih dulu, baru ada image of the beast. Coba kalian lihat. Nah, perhatikan ya ini gambar. Ini after kan, Li? Ini after. Dan ini dari setan, betul? Iya. Sekarang kalau dari Tuhan, apa, Li? Ini saya harus ganti apa? Before. Aduh. Man. Kalian bisa lihat before dengan after? Hanya before dengan after. Bisa lihat nggak itu? Oke ya. Tunggu, kita lagi mau edit. Aduh. Lagi freeze ya. Tunggu. Iya, betul. Kita lagi freeze. Tunggu. Oh, kasihan. Sorry. Baru kita bisa admit. Oke. Kita ulang lagi dia punya port. Nah, kalau dari setan ini after. Kalau dari Tuhan ini before. Hanya menggunakan kata after and before. Kalau dari Tuhan ini ya, image of the beast, baru akan menghasilkan close of probation. Probation. Aduh, sorry. Ini yang dari Tuhan ini. Image of the beast dibentuk dulu, baru ada close of probation. Tapi kalau dari setan, ini before ini hanya diganti dengan after. Bisa lihat nggak di situ? Lali, Wan, bisa lihat? Hanya before and after. Ya, Lali, bisa lihat. Oke, gimana yang lain? Bisa lihat nggak? Bisa lihat? Bisa. Bisa kan? Karena setan itu, thou shall not surely die. Kalau makan buah. Tuhan bilang, thou shall surely die. Setan, thou shall not. Tuhan bilang, image of the beast itu akan dibentuk before close of probation. Ini. Jadi ada image of the beast dulu, baru close of probation. Tapi Ana punya vision yang dari setan, dia hanya ganti image of the beast dibentuk after close of probation. Jadi close of probation dulu, baru ada image of the beast. Wow. Oh man. Jadi sekarang, saudara dan saya harus tahu secara persis itu image of the beast itu apa. Supaya kita tahu berarti itu adalah events atau event peristiwa yang akan terjadi sebelum saya punya probation di close atau sebelum harvest. Ya kan? Karena ini wheat and tares.
Jadi untuk kita semua bisa mengerti dan bisa membela kebenaran apa yang terjadi sekarang, saudara dan saya harus bisa tahu image of the beast dan harus bisa jawab image of the beast itu apa. Kalau enggak, kita akan tertipu, saudara-saudara, hanya dengan kata before dan after. Kalau enggak, orang-orang akan bilang, oh sekarang kan sudah image of the beast, berarti sudah ada cause of probation. Betul? Nah, kita harus buktikan di Alkitab dan Roh Nubuat, apakah sekarang sudah image of the beast atau belum. Dan kita semua harus bisa jawab itu. Kalau enggak, kita akan tertipu ya. Dan ini sangat vital sekali, karena kalau dari setan dengan Tuhan, aduh itu sudah sangat berlawanan sekali. Dan ini memang betul-betul kontroversi, satu dari Tuhan, satu dari setan. Karena penglihatan Ana ini sudah terjadi di masa Ellen White, malah dia sudah memberi tanggal, bulan dan tahun, bulan Oktober tahun 1884, sudah tutup pintu. Makanya Ellen White bilang, nggak bisa, harus ada image of the beast dulu baru tutup pintu. Kamu sudah bilang, sudah tutup pintu sebelum image of the beast. Dan saudara, yang kita lihat apa yang terjadi di masa lalu, saya lagi lihat terjadi sekarang, right now. And this is present truth right now, yang harus diaddress supaya kita tahu apa itu image of the beast. Karena itu adalah peristiwa-peristiwa yang akan menunjukkan kapan harus di-harvest atau ini probationary time sudah berakhir. Atau sebelum itu terjadi, lalang dan gandum di gereja. Seperti itu ya. Oke, kalau begitu kita belajar dulu apa itu image of the beast. Oke, apa itu beast dengan apa itu image, supaya kita sudah pernah belajar ini, tapi mari kita ulang supaya sekarang, karena ini sekarang lagi sangat sangat hangat dia punya apa yang terjadi sekarang ini. Oke, Lali bisa baca Li dalam bahasa Indonesia? Kalau bisa, Wahyu 13 ayat 1 sampai 10. Bisa. Oke. Supaya kita lihat dulu ini bis. Oke. Sebelum Lali baca, Lali lagi persiapan. Oke. Kita mau kasih ya dulu sama kalian. Ini kayaknya kita kembali bikin yang baru. Oke. Sebelum Lali persiapan, kita lihat dulu ya. Nah sekarang di Bible Prophecy, kita sekarang kita lagi ulang lagi ini prophecy. Dalam Bible Prophecy, kerajaan pertama itu apa? Siapa yang mau jawab? Kerajaan kedua, kerajaan ketiga, siapa? Babylon. Babylon, terus Media Persia. Terus Greece. Greek. Yunani. Terus Pagan Rome. Terus Papal Rome. Terus baru Amerika. USA. Kita jangan kasih 7 ya, karena kita stop di sini aja dulu. Jadi ini kingdom, ingat ya, ini kingdom atau nation di dalam Bible prophecy dari Babylon, Medo Persia, Greece, Pagan Rome, Papal Rome, USA. Saya nggak perlu terangkan semua satu-satu karena kita sudah belajar ini dan we all know about this, right? Jadi sekarang di Wahyu 12 itu berbicara mengenai kerajaan mana di Wahyu 12? Ada yang mau kasih jawaban? Wahyu 12. Wahyu 12 berbicara mengenai kerajaan apa? Anybody? Kita minta partisipasi. Ini mengulang sedikit supaya kita bisa ngerti beast itu, image of the beast itu apa. Di Wahyu 12 lagi berbicara tentang kerajaan apa? Atau apa di Wahyu 12 talk about? Kontroversi antara apa dengan apa? Perempuan dan naga ya. Naga, that's right. Dragon ya. Nggak usah go detail, ini dragon, Nah, terus di Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 lagi berbicara mengenai apa? Binatang yang keluar dari dalam
Laut. Oke. Binatang yang keluar dari dalam laut itu siapa dia, Li? Ini untuk menjawab image of the beast. Oke, anybody, come on. Masa cuma Lali yang jawab-jawab? Ada Wanda, ada... Little Horn ya, Kak? Siapa, Wan? Siapa? Little Horn. Iya, ya. Betul, betul. Siapa dia? Little Horn itu siapa? Kepausan. Oke, Peperom ya, kepausan. Oke. Terus Revelation 13, 11, verse 11 through 18 berbicara mengenai siapa? Lupa semua ini. Amerika. Oke. USA ya. Oke, USA. Oke. Dan ini leopard like beast, ini lamb like beast. Oke. Sudah ya. Jadi ini dragon, ini Peperom, ini USA. Oke. Ini hanya dia punya background. Oke. Jadi ini nomor 4 dragon, nomor 5 Peperom, nomor 6 USA. Ini Bible prophecy. Kingdom, nation. Oke, sekarang Lali baca Li ya, bahasa Indonesia. Ini kita lagi mau baca mengenai Peperom, oke? Karena Revelation 12 lagi berbicara mengenai dragon, sekarang mengenai Peperom. Baca Li, silakan. Halo Li. Oh, halo, sorry, belum okay. Okay. Yeah. Dan ia tinggal berdiri di pantai laut. Lalu aku melihat seekor binatang keluar dari dalam laut, bertanduk 10 dan berkepala 7. Di atas tanduk-tanduknya terdapat 10 mahkota, dan pada kepalanya tertulis nama-nama hujat. Dan binatang yang kulihat itu serupa dengan macan tutul. Oke, tunggu ya. Sebelum Lali lanjut. Jadi kalian lihat ada binatang yang keluar dari laut. Oke, namanya di kepalanya penuh dengan nama hujat. Dan binatang itu seperti macan tutul. Oke, ingat ya kita mau emphasize itu. Terus Li. Dan kakinya seperti kaki beruang. Dan mulutnya seperti mulut singa. Dan naga itu memberikan kepadanya kekuatannya dan tahtanya dan kekuasaannya yang besar. Oke, jadi kita lihat di sini. Di sini ada ciri-ciri macan tutul, ada kakinya dari beruang, mulutnya dari singa, dan itu kita lihat itu di Daniel 7 ya. Ini saya hanya kasih secara cepat karena kita sudah belajar. Di Daniel 7 ada binatang yang keluar dari laut, ada singa, beruang, iya kan? Jadi kita lihat ini binatang yang keluar dari laut ini mempunyai semua ciri-ciri yang ada di binatang di Daniel 7. Ada singa, ada beruang, ada macan tutul. Oke, terus dragon atau naga kasih dia power, seat, and authority. Kita sudah tahu ya, dragon ini adalah pagan Rome, kasih kepada papacy, kuasa, kedudukan, dan otoritas. Oke, dan kita sudah tahu tahun-tahunnya, sejarahnya, dan itu yang 321, 330, 533, 538, kayak gitu ya, kita udah nggak perlu diulang dan kita sudah tahu itu. Nah, terus ayat 3, Li. Maka tampaklah kepada aku satu dari kepala-kepalanya seperti kena luka yang membahayakan hidupnya. Tapi luka yang membahayakan hidupnya itu sembuh. Seluruh dunia heran lalu mengikuti binatang itu. Oke, sekarang kita lihat di sini ya. Kita akan gambar garis aja supaya kita sudah tahu, udah itu. Oke, jadi ini Peperom dan ini leopard like beast. Oke. Beast, dan ini dia bilang dia akan deadly wound, tapi deadly wound-nya akan sembuh. Sekarang saya mau tanya. Well, anyway, baca terus dulu baru kita akan tanya karena ada dia punya informasi sebelumnya. Continue, Li. Oke. Dan mereka menyembah naga itu karena ia memberikan kekuasaan kepada binatang itu. Dan mereka menyembah binatang itu sambil berkata, siapakah yang sama seperti binatang ini? Dan siapakah yang dapat berperang melawan dia? Terus? Lanjut. Dan kepada binatang itu diberikan mulut yang penuh kesombongan dan hujat.
Kepadanya diberikan juga kuasa untuk melakukannya 42 bulan lamanya. Oke, sekarang saya mau tanya ya. Waktu diberikan kuasa 42 bulan, coba Lali lihat. Kuasa itu diberikan 42 bulan untuk apa? Langsung ayat 7, Li. Langsung ayat 7 aja. Ayat 7. Dan ia diperkenankan untuk berperang melawan orang-orang kudus dan untuk mengalahkan mereka. Padanya diberikan kuasa atas setiap suku dan umat dan bahasa dan bangsa. Oke, sekarang ya. Kita lihat, ini leopard like beast dikasih kuasa untuk berperang terhadap orang-orang kudus. Dan berapa lama kuasa diberikan kepada leopard like beast yang keluar dari laut? Berapa lama? 42 bulan. Oke. Jadi kita lihat di sini bahwa kuasa yang diberikan kepada leopard like beast ini adalah 42 months. Dan selama 42 months, ingat ya, ini selama 42 months dia bikin apa? Apa yang dibikin oleh leopard like beast atau binatang seperti macan? Apa yang dia berperang? War. Saints, berperang dengan orang kudus. That's right, against the saints. Ingat ya, ini penting sekali, saudara-saudara. Jadi 42 bulan itu diberikan untuk berperang melawan orang-orang kudus. Sekarang saya mau tanya sama kalian. Come on, you guys harus sudah tahu ini. 42 bulan ini sama dengan berapa tahun? Atau selama berapa tahun dia berperang melawan orang kudus? Dan dari tahun berapa sampai tahun berapa? Ngerti kan kita punya pertanyaan? 1260. Oke, 1260. Dan mulai kapan, Li? Mulai kapan? Tahun berapa? 538. Oke, sampai? Sampai Oke, ada yang mau bantu? Aduh, 1798. That's right. Oke. Jadi selama 1260 tahun dia itu berperang menganiaya orang-orang kudus, oke? Dan ini adalah deadly wound kan, ini dia mati, oke? Dia udah berakhir dia punya masa. Oke. Jadi sudah berakhir dia punya masa nomor 5 atau Revelation 13 1 sampai 10. Jadi selama 42 bulan ingat ya, ini beast ini dia berperang melawan orang-orang kudus. Oke, sampai di situ. Oke, sebelum kita lanjut. So far ada yang mau kalian udah bisa ngerti kan sampai sini? So far oke kan? Ada yang mau bertanya atau apa? Nggak ada? Oke. Jadi inilah masa pemerintahan kingdom. Oke, ingat ya, ini kingdom. Saya mau kasih emphasize sama kalian. Ini adalah kingdom. Oke, kingdom atau nation, bangsa. Oke, karena beast itu atau the leopard like beast itu melambangkan kingdom. Oke. Kenapa saya mau emphasize ini? Ini sangat penting ya supaya kita bisa lihat image of the beast. Oke, sekarang kita mau lihat ya. Beast itu melambangkan apa? Kan tadi saya bilang kingdom, tapi kalian harus lihat, oke? Ya, Daniel 7 ayat 23. Dan dia berkata, the fourth beast. Jadi ini ada penglihatan Daniel yang ada binatang yang keluar dari laut sama dengan Wahyu 13. Dan dia bilang, binatang yang keempat shall be the fourth kingdom. Dan ini explanation-nya ya. Jadi beast itu sama dengan kingdom. Oke, the fourth beast itu sama dengan kingdom. Berarti ini beast ini atau kingdom yang keluar dari laut ini, inilah dia punya deskripsi yang mana dia adalah peperom. Oke, dia adalah peperom dan dia menganiaya umat-umat Tuhan selama 42 bulan. Dan ini kingdom atau nation. Oke. Kita lanjut ya. Oke. Tadi kan dia bilang itu dragon yang kasih kuasa kepada dia kan seat, power, seat, and authority. Nah, kita tadi kan sudah bilang itu adalah pagan Rome. Tapi kita lihat Ellen White bilang ya, dragon itu dia punya primarily dia
yang pertama-tama itu dia represent Satan, dan secondary dia simbol dari pagan Rome. Nah tadi kan Revelation 12 kan itu dragon. Nah dragon itu atau pagan Rome, dia yang kasih kuasa, otoritas kepada papal Rome. Tetapi simbol utama pertama dari dragon itu adalah setan. Dan coba kalian lihat di sini ya. Wahyu 13 ayat 4. Mereka worship dragon yang kasih power unto the beast. And they worship the beast who is like unto the beast, who is able to make war with him. Jadi kalau kita lihat ini kontroversinya adalah mengenai worship. Karena setan maunya untuk di worship. Ya kan? Jadi ini dragon ini kasih power kepada ini beast supaya dia di worship. Nah, nanti kita lihat bagaimana ini beast ini mau worship ini dragon ya. Nanti kita lihat di situ. Oke. Jadi tadi kita sudah lihat ya simbol yang kita bahas mengenai yang tadi Wahyu 13 ayat 1 sampai 10 kan kita sudah bilang itu papacy. Nah, kita lihat Ellen White bilang, nah ini yang kita akan hanya baca yang penting-penting ya, tapi kita ambil semua dari Great Controversy chapter 25 yang hukum Tuhan itu tidak bisa berubah. God's law immutable. Oke? Ini kenapa kita ke sini untuk mempelajari image of the beast itu apa? Karena image of the beast harus ada sebelum close of probation. Sebelum image of the beast belum ada close of probation, oke? Jadi kita lihat ya, ini simbol yang Revelation 13 verse 1 to 10 yang tadi Lali ada baca. Kebanyakan orang Protestan percaya itu melambangkan papacy, yang which succeeded to the power and the seat and authority yang dulu dipegang oleh ancient Roman Empire. Jadi pagan Rome dulu yang ada power, seat, and authority, sekarang diteruskan oleh papacy. Dan itu semua kita sudah tahu ya. Semua Protestan tahu bahwa itu adalah papacy. Oke, kita lanjut. Dan tadi kan dia bilang kasih kepadanya kuasa 42 bulan. Dan 42 bulan itu kita lihat ya yang tadi Lali bilang 1260 tahun atau hari atau tahun di mana papal power oppress God's people atau menindas atau menganiaya umat-umat Tuhan selama 1260 tahun. Dan itu mulai 538 sampai 1798. Kita sudah tahu itu. Nah sekarang sesudah leopard like beast itu, sesudah ada binatang atau yang dilambangkan dengan papacy yang menganiaya umat-umat Tuhan, sekarang kita lihat Wahyu 13 ayat 11 sampai 18. Dan ini berbicara mengenai Amerika. Apa Lali bisa baca selanjutnya, Li? Terus bisa baca terus dia punya bahasa Indonesia. Oke, bentar ya. Ya, ayat 11. Ayat 11. 18. Ya. Dan aku melihat seekor binatang lain keluar dari dalam bumi dan bertanduk dua sama seperti anak domba. Dan ia berbicara seperti seekor naga. Dan seluruh kuasa binatang yang pertama itu dijalankannya di depan matanya. Ia menyebabkan seluruh bumi dan semua penghuninya menyembah binatang pertama yang luka parahnya telah sembuh. Oke, sampai situ dulu, Li. Jadi binatang kedua ini keluar dari bumi. Kalau tadi keluar dari laut, sekarang keluar dari bumi. Oke? Dan kita lihat dia mempunyai dua tanduk seperti domba, tapi dia berbicara seperti dragon. Nah, kita akan lihat ya, berbicara seperti dragon itu apa. Oke, terus ayat 3, Li. Ayat 13. Ayat 13. Ya. Dan ia mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, bahkan ia menurunkan api dari langit ke bumi di depan mata semua orang. Ia menyesatkan mereka yang diam di bumi dengan tanda-tanda yang telah diberikan kepadanya untuk dilakukannya di depan mata binatang itu. Dan ia menyuruh mereka yang diam di bumi supaya mereka mendirikan patung untuk menghormati binatang yang luka oleh pedang, namun yang tetap hidup itu. Oke, sampai situ dulu ya. Jadi ini binatang yang keluar dari bumi ini, dia bilang dia dia akan exercise semua power dari beast yang pertama atau papacy, dan dia membuat
dunia ini untuk worship. Nah, ini lagi kan worship kan lagi. Dan kalau kita worship the first beast itu sama dengan worship Satan. Karena yang pertama kasih kuasa kepada beast itu adalah dragon, dan dragon itu represent setan, dan abis itu kedua represent pagan Rome. Jadi kita lihat Satan ini mau di worship ya. Terus yang ini yang binatang keluar dari bumi, dia melakukan great wonders, dia membuat api turun dari surga, dan dia menipu semua orang yang ada di bumi ini dengan membuat miracle, oke, dan berkata kepada mereka yang diam di bumi bahwa that they should make an image of the beast. Jadi mereka akan membuat image to the beast, oke ya. Ini image to the beast, oke. Lanjut ya, Li, kita akan bahas mengenai image to the beast dan image of the beast. Continue ayat 15. Dan kepadanya diberikan kuasa untuk memberikan nyawa kepada patung binatang itu. Sehingga binatang itu berbicara juga, dan ia bertindak begitu rupa. Sehingga semua orang yang tidak menyembah patung binatang itu dibunuh. Oke, sampai situ ya. Jadi dia kasih kuasa kepada image of the beast. Oke. Jadi dan image of the beast itu akan berbicara. Dan dia akan membuat supaya semua orang itu worship image itu, kalau enggak akan dibunuh. Jadi kita lihat dia punya urutan bahwa pada waktu image of the beast itu didirikan, dan orang harus worship, kalau enggak itu akan dibunuh. Jadi itu itu dia punya peristiwa yang akan terjadi, yang mana akan membuat image of the beast, harus worship, kalau enggak akan dibunuh. Oke, dan ini adalah kerajaan sesudah leopard like beast atau sesudah papacy, ada kerajaan yang akan muncul yang akan bikin itu. Yang mana akan bikin sama seperti binatang sebelumnya, yang mana mereka berperang melawan orang-orang kudus atau menganiaya orang-orang kudus. Nah, terus Li, lanjut ayat 16. Ayat 16. Dan ia menyebabkan sehingga kepada semua orang, kecil atau besar, kaya atau miskin, merdeka atau hamba, diberi tanda pada tangan kanannya atau pada dahinya. Dan tidak seorang pun yang dapat membeli atau menjual selain daripada mereka yang memakai tanda itu, yaitu nama binatang itu atau bilangan namanya. Oke, sampai di situ aja ya. Jadi dipaksa semua untuk menerima tanda di tangan atau di dahi, supaya tidak ada orang yang biar jual beli. Kalau kita mau jual beli harus ada tanda atau nama bilangan, dan kita tahu itu adalah 666. Oke. Nah, sekarang kita lihat ya. Ini Ellen White punya kutipan mengenai keterangan dari beast yang keluar, dari binatang yang keluar dari bumi. Kita tahu itu Amerika, tapi kita akan buktikannya di sini. Jadi itu nation. Jadi ini talk about nation ya. Oke, ini nation atau kingdom. Oke. Ini nation atau bangsa yang lahir itu yang bangkit tahun 1798, dia bilang di sini ya, satu nation, hanya satu yang memenuhi dia punya spesifikasi dari profesi itu, dan tidak salah lagi itu adalah United States of America. Oke? Jadi ini yang kita sudah bahas tadi ini, Revelation 13 verse 11 through 18, ini adalah USA, Amerika. Kalau Revelation 13 ayat 1 sampai 10 ini adalah paper Rome. Oke. Nah, ini USA ini akan bentuk image of the beast. Oke, kita lanjut ya supaya kita bisa lihat. Terus nah, kita enggak mau baca di sini semuanya, tapi kita lihat waktu Amerika itu didirikan, oke, waktu Amerika itu didirikan, dibilang di sini di Amerika itu ada kebebasan, freedom of religious faith was also granted. Jadi di Amerika itu ada kebebasan beragama. Dan setiap orang diizinkan untuk worship Tuhan sesuai dengan mereka punya hati nurani, apa yang mereka, ya kepercayaan mereka ya. Jadi bebas untuk kita beragama sesuai dengan saya mau worship Tuhan, dan tidak ada paksaan, karena di Amerika itu adalah negara yang dimana semua orang-orang Kristen
yang dianiaya dari papacy itu lari ke Amerika. Makanya di Amerika kan dibilang asylum kan, tempat perlindungan. Di sini dibilang ya, dibilang millions, berjuta-juta orang pergi kepada Amerika di mana millions have sought its shore, and the United States has risen to a place among the most powerful nations of the earth. Jadi Amerika itu tempat pelarian orang-orang yang keluar dari papacy itu, dan Amerika itu menjadi the most powerful nation of the earth. Dan kita tahu ya Amerika itu menjadi kingdom atau kerajaan yang sangat powerful. Karena sekarang lagi fokus di Amerika, which is kerajaan nomor 6. Oke? Nah, terus dibilang di sini bahwa Amerika itu kan binatangnya seperti domba. Dan kita tahu Amerika itu adalah negara Protestan. Oke? Tapi dibilang di situ dia akan berbicara seperti dragon. Nah, waktu Ellen White bilang berbicara, kita semua sudah tahu dia itu berbicara, the speaking of nation adalah action dari legislative dan judicial authority. Jadi ini adalah lembaga-lembaga hukum yang ada di Amerika yang dia akan berbicara. Oke? Jadi apa sih yang akan dia berbicara nanti? Apa yang akan dia berbicara melalui hukum? Oke? Kita lihat di sini ya. Dia bilang itu prediction yang mana dia akan berbicara seperti dragon dan akan exercise semua kuasa dari beast yang pertama. Plainly, jangan jelas dikatakan adalah development of the spirit of intolerance. Jadi akan ada perkembangan dari roh yang tidak akan intolerance, yang akan Lali bisa cari, Li, bisa help me intolerance. Jadi akan ada perkembangan roh yang apa? Itu intoleransi itu tidak toleransi. Jadi kalau misalnya kita hormati keagamaan lain, sekarang nggak hormati, nggak nggak toleransi. Oh, oke. Iya, betul. Tapi bahasa Indonesianya apa ya? Tidak toleransi, ada kata satu yang lebih. Ya, oke. Jadi dia itu akan ada roh yang akan menganiaya. Oke, jadi kita lihat bahwa Amerika sebenarnya didirikan untuk freedom of worship Tuhan. Tetapi dia akan berbicara melalui badan hukum yang mana kalau tidak sesuai dengan mereka itu akan dipersecute, yang sudah dimanifestasi oleh nation yang direpresentasikan oleh dragon dan leopard like beast. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dragon ini kan pagan Rome kan, ini pagan Rome. Dia itu dulu menganiaya umat Kristen, kita sudah tahu itu. Terus diteruskan penganiayaannya oleh Paper Rome yang berjubah Kristen, tetapi ternyata di dalamnya masih memegang kekafiran, dan dia itu menganiaya umat-umat Tuhan selama 1260 tahun. Dan keluar Amerika, dia itu adalah bangsa Protestan yang nation bangsa Protestan, tetapi ternyata dia juga akan membuat hukum yang mana dia berbicara seperti dragon, dan dragon itu kita lihat ya pagan Rome kan, kita lihat, dan itu setan kan, dan waktu dia berbicara itu yang dikuasai oleh waktu dia berbicara melalui badan hukum, dia itu akan menganiaya juga umat-umat Tuhan sama seperti Paper Rome dengan pagan Rome. Oke, kita lihat di situ ya. Dia akan menganiaya umat-umat Tuhan, ada persecution sama seperti dragon dengan leopard like beast. Oke. Terus kita lihat ya. Sudah. Jadi itu kita sudah lihat dia punya deskripsi. Nah, sekarang kita akan mencari tahu apa itu image of the beast. Oke, berdasarkan firman Tuhan, dan image of the beast akan dibentuk before close of probation. Waktu kita lihat ini, kita sudah tahu sudah ada dekat dengan close of probation. Oke, ini dia ya pertanyaan yang ditanya. What is the image to the beast? Oke, Lali, apa kalian masih ingat yang Kak Ali pernah tanya mengenai Image to the beast. Image to the beast dengan image of the beast, masih ingat? Iya. Kan? Oke, nah itu kita akan bahas sekarang ya. Apakah itu beda atau itu sama? Oke, kita lihat.
apa itu image to the beast dan bagaimana itu dibentuk. Bukankah Ellen White bilang, God show me clearly that the image of the beast will be formed atau dibentuk before close of probation. Itu kan yang kita belajar. Jadi apa itu image to the beast dan bagaimana itu dibentuk? Nah, kita lihat. The image itu dibentuk, dibuat oleh two horn beast. Two horn beast itu kita lihat ya, yang Amerika itu kan punya 2 tanduk dan seperti domba. Dan itu adalah image to the beast. Oke, masih agak bingung. Nah, sekarang bagaimana? Nanti kita lihat ya. Nah, itu image to the beast. Ellen White bilang apa, Li? It is also called an image of the beast. Sama aja ya. Sama, oke. Jadi kita lihat ya sini. Image of the beast, image to the beast. Ellen White bilang sama dengan apa? Image of the beast. Image of the beast, oke? Sama. Karena dia bilang, misalnya, oh, Lali di sekolah, Lali punya nama kan Lauri Singon. Tetapi Lauri itu dipanggil juga Lali. Sama, Lauri dengan Lali sama. Image to the beast dengan image of the beast sama, oke? Image to the beast also called image of the beast. Kalian bisa lihat itu? Bisa enggak? Bisa lihat apa Wanda? Bisa lihat yang lain selain Lali? Bisa lihat yang mana image of the beast? Image of the beast sama juga dengan image to the beast. Anybody can see it? Apa kalian bisa lihat juga sama? That's right, Kak. Betul. Kepada dan dari. Ya, dari. Kepada dan dari. Tetapi tapi Kak, di situ dia bilang image to the beast, it is also called an image of the beast. Jadi sama enggak? Sama aja. Sama kan? Jadi apapun dia punya to and of itu sama. Nah, tapi kayak gini ya, kenapa ada to and of? Oke, ini Amerika akan bikin image to the beast. Jadi ini dia mau kasih dedikasi sebenarnya kepada papacy. Saya mau bikin ini untuk papacy. Oke. Nah, image of the beast ini adalah saya punya karakter sama dengan papacy. Oke. Yang saya mau bikin ini untuk saya dedikasi kepada papacy, yang mana lukanya akan disembuhkan, dari Amerika yang akan menyembuhkan. Tetapi image of the beast, ini karakter dari beast itu papacy, akan saya ambil juga. Ngerti enggak sampai di situ? Lali bisa ngerti, Li? Iya, bisa. Bisa kan? Saya mau dedikasi ini yang saya bikin untuk to the beast. Image of the beast yang saya bikin sama dengan papacy. Tapi basically dua-dua itu sama. Jadi kalau misalnya bilang ini, image of the beast, it is also called an image of the beast, berarti bisa ganti enggak ini, Li? What is the image of the beast and how is it be formed? Boleh enggak, Li? Boleh? Ganti apa? Kan ini apa itu image to the beast dan bagaimana akan dibentuk? Karena image to the beast kita bisa bilang image of the beast. Bisa nggak saya bilang apa itu image of the beast dan bagaimana dia akan dibentuk? Iya, bisa. Kan? Oke, karena image to the beast dengan image of the beast sama. Dan bagaimana itu dibentuk? Bukankah Ellen White bilang image of the beast will be formed before close probation? Betul nggak, Li? Iya, betul. Iya kan? Jadi, nah ini dia punya bagaimana itu dan dibentuk, oke? Supaya waktu kita lihat dia dibentuk, kita sudah tahu kita akan ada close of probation. Oke, sampai situ, Li? Anybody? Oke? Iya. Situ? Oke ya. Dan dia bilang, untuk mempelajari apa itu image, seperti apa dan bagaimana dia itu dibentuk, kita harus pelajari karakter dari the beast itself atau papacy. Jadi, oke ya, kita lihat di sini. Oke.
Coba kita gambar di sini. Jadi ini ada USA, ini ada papacy. Jadi bagaimana katanya image of the beast ini dibentuk, kita harus cari tahu karakter dari papacy. Baru kalau kita tahu karakter dari papacy ini, kita bisa lihat ini karakter ada juga di USA. Oke, dan kalau kita sudah lihat karakter itu di USA, berarti saudara dan saya punya pintu kasihan sudah mau ditutup, dan berarti harvest sudah dekat. Oke, kita lihat ya. Dan saat itulah lalang dan gandum akan dipisahkan. Oke, nah kita lihat di sini. Oke, bagaimana itu karakter dari papacy. Oke, jadi kita lihat di sini ya. Oke, waktu gereja mula-mula menjadi korupsi, dan meninggalkan dia punya simplicity of the gospel, dan menerima itu kebiasaan dari kekafiran, mereka gereja itu mula-mula hilang dia punya spirit dan the power of God. Masih ingat gereja mula-mula itu mereka kecurahan Roh Kudus para murid-murid Tuhan tanpa batas, tetapi karena mereka kemudian murid-murid Tuhan Yesus sudah meninggal dan sudah orang-orang yang lain masuk di gereja, mereka menjadi korup, oke? Dan dan supaya bisa kontrol itu kata hati nurani orang-orang, dia mencari support dari kuasa dunia. Dan hasilnya adalah papacy, di mana gereja yang mengontrol the power of state untuk supaya dia bisa melakukan dia punya tujuan untuk mepanis itu orang-orang yang nggak sesuai dengan mereka atau yang mereka bilang heresy. Oke? Nah, supaya Amerika Serikat bisa form an image to the beast, ini dia ya. Coba kalian lihat. Supaya Amerika bisa membentuk patung binatang itu kuasa keagamaan harus mengontrol civil government pemerintahan dan otoritas dari state itu, oke ya, oke. Supaya Amerika Serikat membentuk image of the beast, religious power masuk control the civil government, that the authority of the state will also be employed by the church to accomplish her own. Jadi kita lihat bahwa gereja itu harus mendapat bantuan dari pemerintahan supaya gereja itu bisa mencapai tujuannya, yang mana orang-orang yang menentang dia harus dibunuh atau harus dianiaya. Oke, kita lihat ya. Jadi ini adalah Amerika akan form an image of the beast. Oke, sekarang kita mau gambar di sini. Lali bisa kasih sama kita bagaimana itu image of the beast itu akan dibentuk, Li. Apa yang harus terjadi supaya pas Lali lihat itu, oh ini udah image of the beast sekarang. Apa yang harus Lali lihat berdasarkan kutipan tadi? Yang mana image itu kekuasaan negara sudah dikuasai oleh gereja kan? Jadi untuk gereja akan menguasai negara sesuai ya? dengan apa yang mereka mau. Ada apa kuasa yang lain yang maksudnya ada kekuatan. Oke, jadi church. Halo bagi. Ya. Gimana, Li? Iya, iya. Jadi gereja itu akan mencari gereja yang kontrol. Gereja akan mengontrol state, iya kan? Betul enggak? Karena dari gereja sendiri dia nggak bisa menganiaya orang-orang. Dia harus ambil kuasa dari negara untuk bisa menganiaya orang-orang. Jadi gereja kontrol negara, tujuannya untuk apa? Untuk apa tujuannya? Apa tujuannya kalau gereja sudah kontrol negara? Untuk apa? Untuk punish heresy. Heresy, orang yang tidak sesuai. Jadi orang heresy ini yang bertentangan dengan gereja, oke? Itu baru image of the beast dibentuk. Jadi waktu gereja menguasai negara, dia akan punish, akan hukum orang-orang yang bertentangan dengan gereja. Dan bukankah itu sama dengan karakternya kepausan? Waktu orang-orang menentang kepausan, gereja ini
menganiaya orang-orang itu, tapi dia gunakan kuasa dari negara kan, dan kita sudah tahu kekuasaan itu didapat dari pagan Rome kan, kita sudah tahu itu sejarahnya. Dan itu akan terjadi lagi di Amerika. Dan waktu itu terjadi, itu Amerika lagi bentuk image of the beast. Oke, kita lihat di sini ya, bagaimana itu dibentuk. Oke, jadi setiap kali gereja mendapat kuasa dari dunia, dia akan lakukan itu untuk punish orang-orang yang berbeda dengan doktrinnya dia. Dan gereja-gereja Protestan telah mengikuti langkah dari Roma dengan membentuk kerjasama dengan kuasa dunia. Dia manifestasi similar desire untuk membatasi kita punya kebebasan. Jadi kita lihat waktu image of the beast itu dibentuk, saudara-saudara, gereja Protestan ini telah mengikuti langkah dari Roma, di mana waktu mereka bersekutu dengan kuasa keduniawian, mereka akan menyatakan similar desire atau keinginan yang sama untuk kita punya kebebasan itu direstrict atau dibatasi. Dan kalau kalian lihat yang corona ini kan, nggak bisa begini, nggak bisa begitu, harus pakai ini. Itu kita punya kebebasan itu, saudara, lagi dibatasi. Dan itu akan terjadi satu kali kelak di mana waktu gereja akan mengontrol state ini, oke, kita punya kebebasan beragama akan dibatasi. Kalau tidak setuju dengan mereka, mereka akan hukum. Itu waktu Amerika membentuk image of the beast, saudara-saudara, oke? Dan dibilang di sini ya, di mana waktu ada persecution kan di waktu selama 1260 tahun, orang-orang yang tidak mau bekerja sama atau tidak setuju dengan papacy itu, mereka lari keluar dari gereja, banyak orang dari pastor, orang-orang, kalau tidak mereka akan dikenakan denda, penjara, dan penyiksaan dan kematian. Inilah karakter dari apa? The beast. Oke? Karakter dari the beast itu atau papacy, kalau tidak setuju dengan dia akan dibunuh. Dan karakter dari kepausan itu diambil oleh Amerika, yang mana gereja Protestan nanti akan membuat undang-undang dan mereka akan kontrol negara, yang mana semua harus ikut dengan peraturannya, kalau tidak akan dibunuh. Oke, itu waktu Amerika membentuk image of the beast. Kita baca ya selanjutnya supaya kita bisa lihat apa yang terjadi. Terus, waktu pemimpin-pemimpin gereja dari Amerika bersatu dengan doktrin yang mereka tahu sama, sekarang saya mau tanya, apa doktrin semua Protestan yang sama? Oke, semua misalnya gereja Protestan ini ada doktrin ini, Lutheran, Presbyterian, karismatik, apa, kalau di Indonesia, di Manado ada Gemim. Tapi apa kira-kira doktrin yang semuanya sama? Hari Perbaktian. Hari Perbaktian. Hari Minggu, Dasrat Kak Edis, Dasrat Lali. Jadi waktu pemimpin gereja itu di Amerika bersatu terhadap doktrin yang sama, oke, mereka akan mempengaruhi negara untuk memaksakan the decrease. Ini dia. Saudara, kita lagi belajar apa? Image of the beast, oke? Image of the beast. Karena ini tadi pertanyaannya, apa itu image of the beast atau image, dan bagaimana itu dibentuk? Ini saudara, kita lagi belajar yang mana mereka itu dibentuk waktu gereja akan menggunakan kuasa negara untuk mempanis, menghukum orang-orang yang bertentangan dengan dia. Oke? Dan di mana gereja-gereja Protestan di Amerika akan mengeluarkan decree yang akan karena mereka akan kontrol legislatif dan judicial badan hukum Amerika, dan mereka yang akan mengeluarkan undang-undang atau decree yang mana semua mereka punya doktrin yang in common, yaitu hanya satu hari perbaktian, yaitu hari Minggu. Mereka akan keluar decree, dan dia bilang untuk mempertahankan mereka punya institusi, ulang ya, ulang, karena ini sangat penting, lihat ini.
Oke, saya ulang. Ini Great Controversy 445, ini dia punya jawaban. Oke. Waktu pemimpin gereja dari Amerika bersatu terhadap poin doktrin yang mereka ambil itu, yang doktrinnya itu semua sama, dan kita tahu hanya satu yang sama, yaitu perbaktian hari Minggu, akan mempengaruhi negara untuk memaksakan, untuk paksa the decrease, oke, dan untuk supaya mempertahankan mereka punya institusi, dan Protestan Amerika akan membentuk image dari Roman hierarchy atau image of the beast. Karena Roma atau Papal Rome, mereka menganiaya juga orang-orang dulu kalau bertentangan dengan dia. Sekarang seluruh pemimpin gereja akan bersatu untuk membentuk yang mana, oh kita masuk hari Minggu, kamu Minggu. Berarti orang semua masuk ke gereja hari Minggu. Mari kita bikin undang-undang supaya semua juga berbakti hari Minggu. Waktu gereja kontrol negara dan membuat decree, disitulah Protestan Amerika membentuk image of the beast. Oke? Dan kalian lihat, dan hukuman kenegaraan, penalties, the infliction of civil penalties terhadap orang-orang yang melawan mereka punya melawan mereka punya doktrin itu akan inevitable result. Inevitable itu kalau tidak bisa dielakkan ya. Jadi itu yang akan terjadi, saudara-saudara. Jadi apa itu image of the beast? Oke, image of the beast adalah ini. Kalau saudara lihat seluruh pemimpin gereja bersatu, oke, dan mengontrol negara di mana mereka akan berbicara melalui badan hukum, judicial dan legislatif di Amerika, akan membuat hukum yang mana semua itu harus berbakti pada hari Minggu. Kalau tidak akan dihukum. Itu Amerika membentuk image of the beast. Jadi karakter dari beast itu adalah siapa yang tidak mengikut dia harus dihukum. Oke? Nah, sekarang kita lihat karakter apa sih yang papacy ada sebelumnya yang Amerika akan ikut. Ini dia ya, supaya kita bisa lihat apa itu image of the beast. Ini kutipan yang kita mau baca yang terakhir mengenai image of the beast. Kalian lihat, dia bilang, karakter spesial dari beast and therefore of his image. Oke, jadi spesial karakter dari beast ini, Amerika dan dia punya image itu adalah breaking God's commandment. Oh, jadi karakter dari papacy itu dan kita sudah tahu adalah melanggar atau melanggar hukum-hukum Tuhan. Dan Daniel sudah bilang itu adalah little horn tadi yang Wanda bilang, papacy. Dia akan pikir untuk merubah waktu dan hukum. Jadi ternyata, oke, kita lihat di sini ya. Coba kita lihat di sini. Aduh, kalian harus lihat ini supaya bisa tahu. Ini karakter dari papacy di sini. Dia kan dia punish, oke. Dia dia kill people, oke. Harus masuk di penjara dan sebagainya. Ini karakter. Ini karakter ini diambil dari USA karena USA mempunyai karakter yang sama, image of the beast. Image itu kalau saya lihat di kaca, saya lihat saya punya diri. Amerika lihat papacy sama, oke? Jadi Amerika itu akan punish, akan kill, kebebasan beragama sudah tidak ada lagi, iya kan? Terus karakter dari papacy itu adalah breaking God's law. Breaking God's law. Let's go atau God's commandment. Berarti Amerika punya karakter juga sama. Oke, breaking God's law di sini ya. Kita nggak perlu tulis mengingat waktu. Oke. Dan dia bilang, Paul, oke, kita lanjut di sini ya. One prophecy is a complement of the other. Jadi itu prophecy di Wahyu 13 dengan Wahyu 7 dengan Daniel 7 itu sama. Papacy mau merubah atau mengganti akan hukum Tuhan. Apa itu? Only by changing God's law,
could the papacy exalt itself above God? Jadi untuk kita lihat kan papacy itu mau meninggikan diri di atas Tuhan. Jadi dengan mengganti hukum Tuhan, papacy meninggikan dirinya di atas Tuhan. Only by changing God's law. Dan kita lihat, siapapun, whoever should understandingly keep the law as does change. Oke, jadi siapapun yang dengan mengerti keep the law sebagaimana yang dirubah, would be giving supreme honor. Jadi kalau misalnya kita mau keep the law, atau dari hari Sabat ke Sunday, karena nanti mereka akan issue the decree. Decree ini kan kita sudah tahu Sunday law, yang mana kalau kita dengan secara kita tahu ya, dengan kita punya pikiran sendiri, kita keep itu the law, oke, yang mana PPC kasih atau Amerika nanti kasih itu, would be giving supreme honor to that power by which the change. Jadi kita itu kasih supreme honor atau menghormati itu orang yang mengganti hukum itu. Iya kan? Jadi waktu saya terima hari Minggu berarti saya menghormati kepausan atau ya saya menghormati karena paus yang ganti itu law daripada saya menghormati Tuhan. Dan kita lihat tindakan seperti itu, obedience kepada papal law atau hukum kepada hukum-hukum dari kepausan would be marked, akan ditandai dengan kita punya obedience atau submission to the Pope in the place of God. Waduh, jadi saudara, waktu image of the beast itu dibentuk, akan ada hukum. Akan yang keluar, di mana mereka akan berbicara melalui badan hukum. Untuk mengeluarkan hukum yang mana kita sudah tahu hukumnya itu adalah Sunday law. Oke? Dan pada waktu, kenapa dibikin Sunday law? Karena setan kan mau meninggikan dirinya di atas Tuhan. Untuk supaya dia bisa meninggikan dirinya di atas Tuhan, dia harus rubah hukum itu. Hukum apa? Dari Sabat ke Sunday. Dan orang yang mengikuti hukum menerima Sunday itu, worship on Sunday, atau menuruti apa yang Amerika kasih decree nanti, oke, berarti dia akan menerima atau dia punya ya. Adalah tindakan yang mana mereka akan mengikuti kepausan, hukum-hukum kepausan, di mana mereka itu akan menuruti Pope in the place of God, atau akan menuruti manusia di tempatnya Tuhan. Dan waktu mereka obey kepada kepausan, disitulah mereka akan menerima mark of the beast atau tanda binatang. Oke, jadi kita lihat di sini bahwa pada waktu kita udah nggak kasih habis ya, kita udah nggak kasih habis dia punya kutipan ini, karena kita hanya mau tekankan bagaimana itu image of the beast dibentuk, yaitu pada waktu gereja mencari kuasa dari negara untuk menganiaya orang-orang yang tidak berbakti hari Minggu, yaitu orang-orang yang tidak. Memang tidak ada suara. Oh, memang dari Joy. Halo, halo? Halo? Bisa dengar? Bisa dengar? Oke, jadi pada waktu image of the beast itu dibentuk, kita sudah lihat ya di sini, yang mana putus-putus suaranya. Oh, oke. Bisa Joy ngomongnya jangan terlalu jauh dari telepon. Oh, oke. I see. Sekarang gimana Aunty Erli? Oke? Iya. Bagus. Oke, thank you. Jadi kita mau ulang tadi sebentar. Oke, jadi itu waktu image of the beast itu dibentuk, gereja itu mencari kuasa dari pemerintah untuk mau panis atau menghukum orang-orang yang melawan dia punya doktrin. Dan kita sudah lihat ya, doktrin yang in commons itu yaitu Sunday. Jadi kita lihat di sini. In order untuk United States membentuk image of the beast,
religious power akan kontrol pemerintahan supaya mereka itu akan melakukan apapun supaya tujuannya mereka itu tercapai, yaitu orang-orang harus mengikuti hukum yang mereka akan keluarkan melalui badan legislatif dan judisial yang mana akan mengeluarkan hukum undang-undang hari Minggu. Jadi waktu kalian lihat ini dibentuk, image of the beast, berarti saudara dan saya punya pintu kasihan akan ditutup sebentar lagi, saudara-saudara. Dan nanti kita lihat di sini ya, yang waktu Ana punya vision ini, dibilang di sini, oke, the Lord has shown me clearly bahwa image of the beast akan dibentuk sebelum close of probation. Karena itu, image of the beast itu akan menjadi great test for the people of God, di mana mereka punya eternal destiny akan ditentukan. Dan kita sudah lihat tesnya itu apa ya? Kita sudah lihat waktu lalu yang Lali ada baca, kita tahu Lali ada suruh baca. Jadi tesnya itu adalah ini. Kalau kita tidak mengikuti hukum yang mereka berikan, oke? Jadi dia bilang di sini, mereka kan akan paksakan untuk worship itu image of the beast. Kalau tidak, atau untuk worship hari Minggu, karena karakter beast itu PPC mengganti hukum, jadi kalau tidak worship akan dibunuh. Dan dia akan memaksakan semua orang besar, kecil, kaya, miskin itu untuk menerima tanda binatang. Kalau enggak, mereka itu akan jadi itu kalau enggak boleh jual beli. Nah, Ellen White bilang, ini the test. Inilah tes yang mana kita harus jalani sebelum kita di-seal. This is the test. Ini Ellen White bilang, this is the test ya, yaitu di Wahyu 13 ayat 16-17. Ini tes yang mana kalau saudara dan saya tidak worship hari Minggu, kita akan dibunuh atau dipenjara atau di apapun yang pernah dilakukan oleh PPC dulu tahun selama 1260. Makanya Amerika mempunyai image dari the beast atau PPC, dan karakter PPC itu menghukum atau membunuh siapa saja yang tidak sesuai dengan dia akan dibunuh atau dihukum. Dan nanti di Amerika pun malah nggak boleh jual dan beli. Makanya kan sekarang orang-orang pada mau pergi di country, karena itu salah satu tujuan untuk country living, yaitu untuk menghasilkan sesuatu nanti pada waktu undang-undang hari Minggu dikeluarkan, kita nggak boleh jual beli. Oke? Jadi kita lihat di sini, ini adalah tes sebelum mereka di-seal, dan orang yang membuktikan mereka punya kesetiaan untuk mengikuti hukum Tuhan dan menolak untuk menerima sabat palsu, akan dibawa banner of the Lord God of Jehovah dan akan menerima seal of the living God. Tetapi mereka yang menyerahkan ke kebenaran atau give up mereka punya kebenaran itu, yaitu hari Sabat, dan menerima itu Sunday Sabat, akan menerima mark of the beast. Jadi kalian bisa lihat di sini ada seal of God, ada mark of the beast, dan ada tes. Dan tesnya itu waktu di image of the beast, di mana kita lihat di sini ya. Oke. Waktu tesnya ini di image of the beast ini, di mana waktu church itu control state dan mereka mengeluarkan decree, oke, yang mana harus terima Sunday, kalau tidak akan dibunuh. Dan disinilah saudara dan saya punya great test. Oke, jadi image of the beast ini adalah great test. Great testnya ini adalah kalau kita tidak worship Sunday, kita akan dibunuh. Kalau kita tidak worship Sunday, kita nggak boleh jual beli. Disinilah saudara dan saya punya tes, yaitu di image of the beast. Dan di image of the beast ini yang akan menentukan saudara terima seal atau mark of the beast. Iya kan? Dan waktu saudara dan saya terima seal atau mark of the beast, disinilah saudara dan saya punya pintu kasihan ditutup. Bisa ngerti nggak sampai di situ? Jadi kalau misalnya orang bilang, oke, sekarang kan sudah image of the beast, perhatikan ya baik-baik karena ini isu, oke? Ini isu. Sekarang orang bilang, sekarang kan sudah image of the beast, berarti karena sudah image of the beast, sudah close of probation. Jadi orang bikin kesimpulan apa?
Kan sekarang gereja-gereja sudah kontrol itu state, sudah ada yang di-persecute, kayak gitu. Sekarang kalian jawabnya bagaimana? Saya mau tanya. What is your answer? Kalau orang bilang, sekarang udah image of the beast, sekarang kan gereja sudah kontrol negara, sudah ada orang-orang yang di-persecute. Kalian mau jawab bagaimana sekarang dengan apa yang kita sudah belajar? What is your answer? Karena nggak bisa probation di-close sebelum ada image of the beast. Nah sekarang untuk orang yang bilang, oh udah midnight, atau ada midnight dulu sebelum Sandelo, karena image of the beast ini akan keluar Sandelo ya. Ini saya tulis ini Sandelo. Oh nanti akan ada close of probation sebelum Sandelo. Kenapa? Karena kan udah image of the beast. Bagaimana kalian bisa bilang, oh udah ada gereja, control state, dan udah ada persecution. Bagaimana kalian mau jawab ini? Saya mau tanya. Bagaimana jawaban kalian? Silakan. Kalau nggak bisa jawab, kita akan oke dengan apa yang akan orang-orang kasih. Apa yang kalian harus jawab dengan pernyataan seperti itu? Silakan. Oke? Kalau sekarang kan belum ada ini. Ini pemaksaan yang kalau kita lihat kalau nggak ibadah hari Minggu nggak dibunuh, mau dibunuh atau sekarang belum seperti itu ya. Mungkin ada sedikit-sedikit mulai terjadi, tetapi maksudnya dalam skala nasional yang untuk siapa yang mau melanggar akan dibunuh belum ada untuk sekarang ini. Oke. Thank you, Li. Thank you. Selain Lali punya jawaban itu, ada lagi yang mau jawab? Kalau silakan kan, Tante Li. Sandelo itu close of probation. Ya, jadi belum Sandelo terbentuk image of the beast. Jadi image of the beast dulu sekarang. Berarti itu belum tutup pintu. Tetapi habis image of the beast, dia Sandelo, baru tutup pintu. Oke, thank you. Sebenarnya Tante Li, image of the beast itu udah Sandelo ya, itu Sandelo. Karena waktu image of the beast, gereja menguasai negara dan akan keluarkan undang-undang, itu Sandelo. Nah, ya jawaban Lali dengan Tante Eli itu betul, karena gini ya, coba perhatikan. Ini kuncinya, oke? Kalau kita lihat beast itu, kan beast itu adalah kingdom, kan? Beast itu adalah kingdom. Kita sudah baca tadi di Daniel 7 ayat 23. Nah, ini image of the beast itu as a kingdom atau as a nation, oke? Nation, yang akan menganiaya umat-umat Tuhan yang melanggar doktrin gereja. Oke? Nah sekarang, kalaupun ada penganiayaan di sana, di sini, saudara-saudara, penganiayaan untuk umat Tuhan sudah dari dulu lagi orang-orang menganiaya umat-umat Tuhan yang memelihara hari Sabat atau ini udah dari dulu. Tapi kenapa itu bukan image of the beast? Oke, kalian perhatikan ini karena ini yang mereka karena ini yang diajarkan. Kenapa itu bukan image of the beast? Karena yang menganiaya mereka bukan as a nation. Ngerti enggak? Yang menganiaya orang-orang yang memelihara hari Sabat atau apapun hanya sebagian kecil-kecil. Tapi itu bukan as a nation. Karena yang akan menganiaya itu beast. Oke? Beast itu nation. Dan bagaimana nation menganiaya? Dia harus ada undang-undang, laws, untuk membunuh orang yang melanggar hukum mereka. Yang ini yang misalnya di negara di negara Rusia misalnya, ada orang yang memelihara hari Sabat terus dianiaya. Forgetlah di Rusia, di Amerika lah, ada yang memelihara hari Sabat terus dianiaya, ada yang mempertahankan kebenaran terus dianiaya. Tapi itu bukan image of the beast, saudara-saudara. Karena yang menganiaya mereka itu bukan as a nation yang mengeluarkan undang-undang untuk menganiaya orang-orang yang melawan dia. Yang aniaya itu hanya here and there, here a little, di sini, situ. Tapi bukan as a nation. Oke, makanya kan dibilang di kutipan itu National Sunday Law. Apa itu nasional? As a nation akan mengeluarkan undang-undang. Itulah image of the beast. Kalau kalian lihat ada aniaya di gereja atau ada ini, itu bukan image of the beast, oke? Itu hanya menunjukkan bahwa satu kali kelak
nanti ada image of the beast di mana as a nation akan speak dengan mengeluarkan undang-undang, dan mana orang-orang yang tidak mengikuti undang-undang dari gereja atau peraturan gereja karena gereja sudah menguasai negara akan dihukum. Itulah image of the beast atau image to the beast. Sama. Dan di saat kalian lihat atau saudara dan saya lihat secara nation Amerika akan mengeluarkan undang-undang hari Minggu, disitulah tes untuk saudara dan saya. Nggak boleh jual beli, harus berbakti hari Minggu. Kalau kita berbakti hari Minggu, supaya kita bisa makan, oke, karena takut kelaparan atau whatever, kita menerima tanda yang mana saya lebih menghormati papacy daripada Tuhan. Saya lebih menurut papacy daripada Tuhan. Disitulah saya terima mark atau tanda dari papacy, yang mana saya lebih menghormati papacy daripada Tuhan. Dan disitulah saya punya pintu kasihan ditutup. Ataupun saya mau rela mati, mau nggak makan kayak is okay, tapi yang penting saya nggak worship Sunday, disitulah saudara dan saya akan terima the seal of God, dan disitulah saya dan saudara punya pintu kasihan ditutup. Sebelum itu terjadi, nggak ada pintu kasihan ditutup, saudara-saudara. Nggak ada midnight cry, di mana orang-orang bilang, oh midnight pintu kasihan kepada priest, midnight cry pintu kasihan kepada Levite, baru habis itu Sunday law. Itu penglihatan dari Ana, oke? Itu penglihatan dari Ana, mana itu tadi? Itu penglihatan dari Ana, vision, yang Ellen White bilang bukan dari Tuhan, yang mana Ana bilang ada image of the beast after close of probation. Berarti ada close of probation dulu, baru image of the beast. Sedangkan Tuhan bilang ada image of the beast dulu, ada great test dulu, baru close of probation untuk God's people. Baru disitulah harvest. Karena harvest itu adalah the end of probationary time. Sebelum itu terjadi, lalang dan gandum ada di gereja, tumbuh bersama-sama, tumbuh dan matang di gereja, sampai image of the beast atau the end of probationary time, di mana orang mengambil keputusan, menerima sabat atau minggu, baru pintu kasihan ditutup. Oke? Kalian sudah bisa mengerti sampai situ? Mudah-mudahan kita bisa jawab dengan kasih kutipan dari Great Controversy chapter 25. Apa itu image of the beast? Apa itu image of the beast? Sudah jelas sekali, saudara-saudara, Ellen White bilang, itu gereja mengontrol negara, mengeluarkan undang-undang. Kalau tidak mengikuti mereka akan dibunuh karena karakternya akan sama dengan karakter papacy, dan karakter mereka akan mengubah hukum Tuhan dari Sabat ke Sunday. Itulah image of the beast, saudara-saudara. That's it. Yang nggak mau ikut itu hari Minggu akan dibunuh. Sekarang, okay, right now, yang orang-orang bilang sudah midnight atau tutup pintu, image of the beast-nya belum ada karena gereja belum kontrol negara dan belum ada undang-undang secara nation untuk berikan kepada kita untuk mengikuti ajaran atau doktrin dari mereka, yang mana kita harus worship Sunday. Itu belum ada, saudara-saudara. Jadi kalau itu belum ada, berarti belum bisa close of probation. Kalau itu sudah ada, baru bisa close probation, karena itu yang Tuhan bilang melalui Ellen White. Yang Ana punya vision, ada close of probation dulu, baru image of the beast. Dan itu yang sedang terjadi sekarang. Oke? Jadi, ya silakan. Silakan, Dion. Mungkin sedikit di luar konteksnya. Tapi mau tanya dong, apakah pintu kasihan ditutup dengan image of the beast harus akan terkait dengan kedua partai di Amerika, yaitu Republikan dan Demokrat? Oke. Jadi kayak gini ya, Dion. Kita mau bilang. Sebenarnya, saudara-saudara, it doesn't matter, oke? Mau Republikan kah, mau Demokrat kah, oke? Untuk jadi presiden siapa? Karena apa? Saya mau bilang. Di tahun 1888, Sunday Law itu sudah mau dipas kan di tahun 1888, tapi karena umat-umat Tuhan aja belum siap, jadi
nggak jadi itu Sunday Law atau image of the beast itu belum bisa terjadi karena umat-umat Tuhan belum ready. Oke, jadi sekarang saya mau tanya, itu Tuhan itu bisa saja mengeluarkan, bisa saja mengizinkan Sunday Law itu terjadi, entah Demokrat kah, entah Republik kah, entah Trump atau Biden, Tuhan akan bisa karena semuanya itu sudah ready. Yang belum ready itu sebenarnya Dion dengan saya sendiri atau orang semua belum ready karena apa? Di Christ Object Lesson 69 dibilang Tuhan rindu untuk kita semua punya image Tuhan, baru dia akan datang. Atau Tuhan mau pekabaran righteousness by faith diterima oleh umat-umat Tuhan, baru dia bisa datang. Jadi sebenarnya yang dunia ini sedang tunggu, Amerika sedang tunggu, seluruh dunia, planet-planet yang lain, Tuhan sedang tunggu adalah karakter Yesus yang ada di kita. Bukan kita, Sunday Law semua datang, memang betul ada event-event yang mana, udah apostasi di gereja dan segala macam, itu juga adalah apostasi di gereja akan membentuk image of the beast, karena itu terjadi di zaman dulu. Tetapi yang Tuhan tunggu sebenarnya karakter dia, itu yang tidak pernah di-emphasize dari dulu. Ataupun ada di-emphasize, tapi ya malah yang ditekankan itu adalah apostasi di gereja, tapi karakter Tuhan yang Tuhan lagi tunggu itu nggak ditekan-tekankan, diulang-ulang, nggak pernah dikasih pekabaran 1888, yang mana kalau itu diterima, itu kecurahan Roh Kudus, Tuhan akan datang. Yang malah difokus apostasi ini, itu. Tapi kecurahan Roh Kudus dengan doktrin pekabaran malaikat ketiga nggak ditekan-tekankan, kan? Tapi justru pekabaran itulah yang akan membuat umat-umat Tuhan siap untuk Sunday Law. Jadi yang kita mau lihat adalah sekarang ini lagi banyak sekali doktrin atau ajaran yang akan mengalihkan saudara dan saya ke fokus yang mana kita harus fokus. Harus fokus karakter Tuhan Yesus. Kedua, harus tahu pekabaran righteousness by faith. Karena itulah terrain, saudara-saudara. Itulah yang akan membuat saudara dan saya kecurahan Roh Kudus tanpa batas. Dengan doktrin yang lagi muncul ini, semua mengalihkan kita punya fokus kepada 1888 message, kepada karakter Yesus, yang mana itulah yang membuat sebenarnya Sunday Law ada. Buktinya, di tahun 1888, orang tolak Sunday Law nggak bisa. Sekarang, kalau kita terima, berarti Sunday Law akan bisa. Bisa make sense kan ini semua? Bisa ada image of the beast, kalau kita semua mau dengan rela hati, mau membuka pikiran kita, hati kita menerima pekabaran righteousness by faith, mempelajari karakter Tuhan Yesus, karena itu yang Yesus tunggu, dan itu dunia tunggu sebenarnya. Kalau sudah ada umat-umat Tuhan yang Tuhan bilang, oke, mereka sekarang, saya sudah ada bilangannya, ini mereka sudah ready, karena ini orang-orang ini akan pergi beritakan ke seluruh dunia nanti di Sunday Law, waktu mereka kecurahan Roh Kudus tanpa batas, dan itu adalah penggenapan Wahyu 18, baru Sunday Law Tuhan akan lepaskan itu Sunday Law. Baru orang-orang akan, baru gereja akan kontrol itu negara, baru mereka akan keluarkan undang-undang hari Minggu. Seperti itu. Gimana Dion? Bisa jawab pertanyaannya? Iya, nanti kembali lagi ke karakter ya. That's right, karena itu yang lagi ditunggu. Karena Tuhan nggak bisa kasih izinkan Sunday Law keluar di tahun 1888, kalau kita belum kecurahan Roh Kudus, belum ada orang-orang yang mempelajari pelajaran di mana mereka bisa kecurahan Roh Kudus. Itu, saudara mau Sunday Law bulan depan, tahun depan sebenarnya yang menentukan saudara dan saya dan umat-umat Tuhan yang lain di seluruh dunia. Bukan siapa ini, siapa itu. Memang betul ada peristiwa-peristiwanya, tapi berdasarkan what happened in the past 1888, saya yakin dan percaya yang Tuhan tunggu saudara dan saya. Bukan siapa presiden. Presiden itu bisa ganti. Tuhan akan tetap delay kalau kita nggak menerima pekabaran righteousness by faith. Tapi, jangan salah saudara-saudara. Jangan kita pikir, wah cuman kita ini, orang-orang lain nggak belajar pelajaran righteousness by faith, jadi Tuhan masih lama. No. Saudara, banyak orang lagi belajar dan kita nggak bisa lihat. Oke? Hanya Tuhan yang tahu.
Dan whether kita ready atau enggak, kita mau take it serious pelajaran righteousness by faith yang kita belajar atau enggak, somebody else taking it serious, Sunday Law is coming whether we are ready or not. Kenapa saya bisa bilang gitu? Karena peristiwa corona dan semuanya ini terjadi, ini semua mengarahkan ke Sunday Law. Dan seluruh dunia, orang-orang dunia pun tahu, saudara-saudara. Masa kita nggak tahu? Berarti umat-umat Tuhan udah mau komplit ini yang Tuhan tunggu-tunggu, saudara-saudara. Udah mau komplit. Pas umat Tuhan komplit, that's it. Sunday Law udah ready, saudara-saudara. It's just a matter of, dan mungkin Tuhan lagi tunggu 1 atau 2 orang, dan mungkin yang Tuhan tunggu saudara dan saya. Aduh, untuk mempersiapkan kita untuk bisa memberitakan pekabaran ke seluruh dunia, kita kecurangan Roh Kudus, dan pekabaran ke seluruh dunia bisa disebarkan, dan Tuhan akan datang. Itu sebenarnya image of the beast. Sunday Law lagi tunggu saudara dan saya. Oke, mudah-mudahan kita saya sadar itu dan take it serious right now, yang mana semua menunggu kita. Bukan Sunday Law yang menunggu, bukan kita yang menunggu Sunday Law sebenarnya, tapi Sunday Law yang menunggu kita sebenarnya. Bisa ngerti kan itu? Kan kita ya Sunday Law sudah mau datang, kita tunggu-tunggu. No, Sunday Law yang lagi tunggu kita. Kalau kita udah punya karakter Tuhan Yesus, sudah tahu pekabaran righteousness by faith yang bisa kecurangan Roh Kudus, baru Sunday Law akan terjadi. Dan I hope kita bisa ngerti itu ya. The world is waiting for us. Jesus is waiting for us. Sunday Law is waiting for God's people. Kalau sudah ada, sudah. That's it. Tuhan mau tunggu apa lagi sih kalau sudah ada umat-umatnya? Nggak ada. Tuhan hanya tunggu saudara dan saya. Oke. Ada pertanyaan atau tambahan sebelum kita tutup? I hope pelajaran image of the beast kita bisa mengerti dan bisa mempertahankan kebenaran ini, yang mana nggak akan ada. Jadi untuk doktrin ada midnight sebelum the image of the beast, cross of probation, saudara, that's not from God. Okay, I'm not against anybody pribadi. I'm against the doktrin, karena Ellen White juga against ini doktrin. Waktu Anna Vision keluar, dia against sekali ini. Dia bilang, enggak begitu. It is not so. Itu bukan dari Tuhan. Yang Tuhan bilang image of the beast dulu, baru cross of probation. Kamu bilang cross of probation, baru image of the beast. Itu bukan dari Tuhan. Kenapa? Karena Tuhan itu panjang sabar. Dia akan tutup seseorang punya pintu kalau usaha terakhirnya tidak berhasil, atau usaha terakhir yang Tuhan lakukan untuk umat-umat Tuhan, kita tidak usaha terakhir yang Tuhan lakukan kita tidak terima atau kita abaikan, dan Tuhan harus ada kasih tes terakhir, dan tesnya itu gagal, baru dia bisa tutup pintu. Kalau kita harus bilang tutup pintu sekarang, berarti kita bilang Tuhan udah nggak panjang sabar. Masa belum ada tes, saya punya pintu kasih yang sudah ditutup sih? Seperti itu kan? Udah salah misrepresent Tuhan punya karakter. Kemana? Dia akan tutup. Apa yang membuat saudara tutup pintu? Saya mau tanya. Final test sebenarnya, Sabat atau Minggu, itu yang tutup pintu. Selain dari itu nggak ada tes yang mungkin saudara menutup pintunya, yaitu menolak setiap kebenaran yang sudah diberikan. Terang yang kita terima, kita nggak ikut. Itu saudara mulai menutup pintu saudara karena kita sudah menolak akan bisikan Roh Kudus. Tapi selama kita masih berjalan, walaupun jatuh, tapi kita berjalan terus, itu Roh Kudus masih kasih kesempatan sampai final test, saudara-saudara. Bukan pelajaran ini mau excuse kita berdosa, enggak. Tapi puji Tuhan, dosa kita dinyatakan, supaya masih ada waktu lagi sebelum image of the beast dibentuk. Saudara dan saya masih ada waktu sampai sekarang. Oke? Supaya kita bisa mengenal karakter Tuhan dan bisa menerima kecurahan Roh Kudus dengan pekabaran righteousness by faith. Oke, kita mau tutup. Kalian ada tambahan atau pertanyaan sebelum kita berdoa? Lali bisa mengerti ini pelajaran, Wanda, Tanti Eli, Kak Edis, Bisa. Ayo Kak, puji Tuhan. Ya, Thank puji you. Tuhan ya. Ya, Jadi intinya karakter, Kak, yang paling penting. Iya, itu dia. Istilahnya terang belajar nubuatan cuma tahu bahwa sejarah akan terulang,
Dan image of the beast akan terbentuk dulu, baru close of probation, itu dia punya rambu-rambu. Tapi lepas dari itu apa Dang, gitu kan? Iya kan, jadi yang paling penting karakter ya. That's right. Karakter Tuhan Yesus kan, Wan. Yesus. Iya, Jadi itu yang paling penting, karena itu yang akan membuat kita terima the seal of God. We reflect the image of God fully, tidak ada dosa dan semuanya itu. Dan sekarang masih ada kesempatan, belum tutup kesempatan untuk kita, itu puji Tuhan. Betul sekali, puji Dan Tuhan. jangan take it for granted, ini borrowing time yang kita Tuhan kasih. Iya, betul. Iya, Wan. Puji Tuhan ya. Dan mudah-mudahan kalian bisa ulangi ini supaya kita bisa bela image of the beast itu apa. But anyway, thank you guys.